Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Yuk, selamat datang. Salam sejahtera buat kita. Hari ini kita masuk di bab 2, koordinat Kartesius. Ya, Dede. Nah, dalam kehidupan manusia, koordinat adalah sebuah titik yang akan dideskripsikan dengan nilai tertentu. Itu definisi koordinat ya, Dede ya. Banyak jenis koordinat yang terdapat di dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah koordinat Kartesius. Nah, kita akan belajar tentang koordinat Kartesius, yang mana penumpungnya adalah Kartesius ya. Sesuai dengan namanya, maka koordinat itu dinamakan dengan Kartesius. Untuk SMP, kita akan mempelajari koordinat Kartesius 2 dimensi ya. Koordinat Kartesius 2 dimensi. Nah, saat ini kita akan melihat bidang pembelajaran koordinat Kartesius melalui peta konsep ya, Dede ya. Kita akan mempelajari yang pertama di wilayah ya. Yang pertama kita akan mempelajari dari koordinat Kartesius yaitu tentang titik, aksis dan ordinat ya. Pengertian titik, aksis dan ordinat. Jadi sini kita akan membaca bagaimana titik dan aksis dari sebuah ordinat, dari sebuah koordinat ya. Aksis dan ordinat dari sebuah titik maksud saya. Kita akan mendeskripsikannya dan menjadikannya menjadi koordinat Kartesius 2 dimensi. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang daerah atau wilayah bidang koordinat yang meliputi daerah kuadran 1, daerah kuadran 2, dan daerah kuadran 3 serta daerah kuadran 4. Setelah itu yang ketiga, kita akan mempelajari tentang jarak dan titik tengah ya, Dede ya. Kita langsung saja kepada bagian titik absis dan ordinat. Apa itu titik absis dan ordinat? Begini ya, Dede. Titik koordinat dituliskan secara lengkap dengan notasi dalam kurung X, Y ya. Jadi X dan Y ya ditulis dalam kurung ya, harus dalam kurung ya. Kurungnya kurung biasa X, Y. Yang mana X adalah titik absis ya, Dede ya. Sedangkan Y adalah titik ordinat. Gitu ya. Nah, contohnya gini. Jika diketahui ada notasi matematika, titik koordinatnya ditulis dalam kurung 3, -5. Maka dapat dikatakan bahwa titik absis dari koordinat tersebut adalah 3 sesuai dengan tanda yang di sini. Bacanya titik absisnya adalah 3 dan titik ordinatnya adalah -5. Nah, jadi si 3 ini adalah nilai dari absisnya atau dibaca sebagai X-nya, sedangkan -5 dibaca sebagai Y-nya. Nah, gitu ya. Itu adalah salah satu contoh kecil ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal ya, Dede ya, di mana kita akan menentukan titik koordinat dari beberapa koordinat yang sudah tampak pada gambar ya, Dede ya. Nah, diberikan ada 5 titik ya, titik O, P, Q, R, S, T. Pertanyaannya, tentukanlah koordinat titik O, P, Q, R, S, dan T. Nah, mari kita jawab ya. Kita akan membaca dari grafik. Kita jawab satu persatu. Dimulai dari titik O. Nah, titik O itu yang ini deh ya, yang ada notasi huruf O. Nah, titik O memiliki koordinat ya, koordinat titik O. Nah, titik O itu koordinatnya apa? Kita baca X-nya. X itu sebagai absis. Jadi di luar absis, ordinat. Absisnya terletak di pusat, berarti dia di 0. Nah, gitu. Dia menabrak titik 0 yang ada sini ya. Dan ordinatnya juga adalah 0. Jadi nanti untuk kedepannya titik O
disebut juga sebagai pusat koordinat kartesius. Jadi kalau ada titik 0,0 ini disebut sebagai pusat, atau boleh disebut dengan lengkap titik pusat koordinat kartesius. Nah gini adik-adik ya. Nah selanjutnya adik-adik, kalau kita jawab yang titik P, kalian pasti tahu ya, tengok X nya baru tengok Y nya. Nah berarti koordinat titik P. Ini dia koordinat titik P. Berarti harus absis koma ordinat ya, X, Y. Apa titik P? Kita baca. Untuk X nya adalah kita luruskan atau disebut dengan kita proyeksikan, dan jatuhlah dia di sumbu X. Nah ini namanya jarak terhadap titik X ya, terhadap absis. Absisnya menyentuh angka -2. Jadi absis titik P itu adalah -2. Berarti koma ya, notasinya tar koma. Kita luruskan, kita proyeksikan kepada sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal, sumbu X itu adalah yang horizontal gitu ya. Kita baca kepada sumbu Y, dia jatuh kepada nilai 2 ya adik-adik ya. Nilai 2 berarti -2, +2. Nah gitu. Selanjutnya kita jawab untuk titik Q. Koordinat titik Q. Koordinat titik Q. Ini dia koordinat titik Q. Ini dia titik Q-nya. Ini dia koordinat titik Q. Nah, berarti kita tulis sebagai, ternyata dia jatuhnya di pertengahan ya, pertengahan -3 dan -4. Berarti absis dulu yang salah deh. Berarti dia jatuh kepada sumbu X ya dek ya, jatuh kepada sumbu X. Nah ternyata jatuhnya kepada -1, jatuhnya kepada -1. Nah berarti absis dari titik Q adalah -1, koma, kita lihat di sini pertengahan ya, jatuhnya kepada 3, -3 dan pertengahan antara -3 dan -4. Berarti kalau misalnya ada koma, pakai nilai koma, pemisahnya antara absis dan ordinat itu harus titik koma ya. Kalau tidak ada yang desimal, berarti harus, kalau tidak ada koma berarti harus pakai koma ya tandanya ya. Jadi -1 titik koma -3 -3,5. Nah begitu deh. Selanjutnya kita jawab untuk R ya, koordinat titik R. Ya, kita lihat koordinat titik R. Nah, ini titik R-nya. Nah, ternyata koordinatnya adalah absis koordinat. Nah, kita lihat dia jatuhnya tepat di sumbu X ya. Kalau tempat dia di sumbu X, berarti langsung baca nilai X yang ada sana. Nah, nilai X-nya adalah 3. Berarti kita tulis 3 untuk X-nya ya. Nah, selanjutnya nilai Y-nya, karena Y-nya rupanya tidak berkoma, maka kita bikin pemisahnya koma gitu ya. Koma. Kalau berkoma nilai Y-nya kita gunakan titik koma sebagai pemisah ordinat dan absis ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk ordinatnya. Ordinatnya kita luruskan dia ke sumbu Y. Jadi luruskan atau proyeksikan ke sumbu Y, didapatlah jatuh di titik 0. Nah, gitu. Sehingga ordinatnya adalah 0. Dibaca koordinat titik R adalah 3,0 gitu ya Dedek ya. Nah, selanjutnya
kita akan menjawab koordinat titik S. Nah, titik S itu koordinatnya, kalau kita baca pada grafik ya, pada grafik Kartesius, titik S itu, ini titik S ya, titik S, dia jatuh di sumbu X. Sumbu X-nya adalah nilainya adalah positif 4. Dia jatuhnya di positif 4. Sehingga kita tulis untuk absisnya adalah positif 4. X-nya positif 4. Dan jatuhnya titik S itu kepada sumbu Y, kita proyeksikan ya Dedek. Nah, dia nanti jatuhnya kepada minus 4. Sudah bisa melihatnya ya Dedek ya. Nah, gitu. Berarti 4, minus 4 gitu ya. Bacanya adalah koordinat titik S adalah 4, minus 4. Nah, yang terakhir untuk koordinat titik T. Nah, koordinat titik T berarti kita baca titik T-nya ya. Ternyata titik T yang ini kita tulis jatuh di sumbu X. Nah, luruskan sumbu X. Ini kan dia tepat di sumbu Y, berarti belum di sumbu X. Luruskan garis lurus kepada sumbu Y. Kepada sumbu X. Dan jatuhnya kepada 0. Nah, gitu. Jatuhnya kepada X0 ya. 0. Tetapi Y-nya adalah jatuh di sumbu Y. Y-nya adalah atau ordinatnya adalah 4, positif 4 ya Dedek ya. Berarti dia memiliki ordinat 4. Mari kita tulis koordinatnya 4 sehingga dibaca koordinat titik T adalah 0,4. Gampang bukan adik-adik? Oke, kita lanjutkan kepada teori kita berikutnya. Yaitu teori mana saja wilayah bidang Kartesius. Nah, sebuah wilayah Kartesius ya, bidang Kartesius dibagi menjadi 4 wilayah ya Dede ya, dibagi menjadi 4 wilayah. Nah, misalnya ada sebuah wilayah, berarti ada perbatasan dong Dek. Nah, perbatasan itu apa aja? Perbatasan sumbu X, ini sumbu X ya Dek ya, ini sumbu X, dan perbatasan sumbu Y. Nah, itu singkatnya ya Dede ya. Selanjutnya adik-adik, kalian perlu tahu yang sumbu X yang ke arah kanan ini titik 00. Perlu kita tahu ini 00 atau pusat koordinat. Nah, kalau misalnya sumbu X ke kanan ini dinamakan dengan sumbu X positif. X positif. Nah, gitu ya. Sumbu X positif. Sedangkan sumbu X yang ke kiri dinamakan dengan sumbu X negatif. Yang mana itu? Yang ini ya. Sumbu X ke kiri namanya sumbu X negatif. Berarti ini sumbu X juga X negatif. Gitu deh ya. Lalu ada sumbu Y. Sumbu Y yang ke atas itu merupakan sumbu Y positif. Ya, sumbu Y yang ke atas itu adalah sumbu Y positif. Nah, ini sumbu Y positif, sumbu Y positif. Nah, selanjutnya sumbu Y yang ke bawah dinamakan dengan sumbu Y negatif ya Dedek ya. Sehingga ditulis sebagai yang pembatas ini namanya sumbu Y negatif. Nah, begitu dia Dedek ya. Oleh karena pembatas ini ada 4 wilayah, yaitu wilayah ini dia wilayahnya, wilayah kuadran 1. Jadi semua daerah yang berada di sini dinamakan kuadran 1. Kenapa? Dia dibatasi berada di tengah-tengah atau dibatasi sumbu X positif beserta sumbu Y positif ya. Jadi kalau ada daerah seperti itu dia dinamakan kuadran 1, X positif dan Y positif. Selanjutnya ada daerah kuadran 2 ya Dedek ya.
daerah kuadran 2 itu adalah daerah yang di sini. Nah, kalau dideskripsikan dengan bahasa, dia itu adalah kuadran 2 dengan syarat terletak dengan perbatasan sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Nah, begitu dia Adik ya. Selanjutnya ada daerah kuadran 3 ya Adik ya. Kuadran 3. Untuk mengekspresikan wilayah ini, dia dibatasi oleh pembatas sumbu X negatif dan sumbu Y negatif juga. Nah, ada kuadran yang terakhir yaitu kuadran 4 ya Adik ya. Kuadran 4 itu daerah yang di sini. Dia dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif ya. Ditulis deskripsinya adalah terletak di antara sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah, gitu ya. Nah, dengan cara membaca koordinatnya atau absis tanpa ordinat, kita akan mengetahui di kuadran mana sebuah titik. Nah, ide kuncinya bidang koordinat dibentuk oleh irisan dari gabungan bilangan horizontal dan vertikal. Bilangan garis ini berhimpitan pada titik yang disebut titik asal dan membagi bidang kartesius ke dalam 4 bagian disebut dengan kuadran. Seandainya ada titik yang terdapat di sumbu X, misalnya saya letakkan sebuah titik di sumbu X, baik sumbu X positif dan sumbu X negatif, ini tidak mendapat status daerah kuadran karena dia terdapat di daerah pembatas. Yang mana daerah pembatas tadi? Daerah X positif, sumbu Y positif, sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Nah, itu namanya terletak di daerah pembatas. Nah, gitu ya. Sehingga mereka tidak mendapat status kuadran. Nah, mari kita tentukan posisi kuadran dari O, P, Q, R dan S ya. Satu lagi titik T, nggak apa-apa kita tambah ya untuk titik T. RS T. Oke. Mari kita jawab untuk pertanyaan berikut. Tentukan posisi kuadran. Kita jawab. Nah, yang pertama titik O. Kuadran titik O kita tulis dulu ya. Koordinat titik O. Nah, titik O itu yang ini. Sehingga koordinat titik O itu dibaca pusat koordinat atau 0,0. 0,0 ya. Selanjutnya Adik-adik kita akan tentukan kuadrannya. Dia terletak di perbatasan ya, disinggung oleh garis, disinggung oleh sumbu X dan disinggung oleh sumbu Y, sehingga tidak memiliki status kuadran ya. Tidak memiliki status kuadran, tidak punya kuadran dia ya. Tidak punya kuadran. Lanjut kita bahas yang koordinat titik P. Koordinat titik P. Apa koordinat titik P? Nah, bisa baca minus 2,2 ya. Jangan terbalik bacanya 2, minus 2, harus X dulu, minus 2,2. Nah, dia terletak di daerah X X-nya adalah negatif ya. Yang ini X-nya negatif. Sedangkan Y-nya adalah positif. Nah, kalau kombinasi negatif positif dia adalah kuadran 2 ya. Berarti dia adalah kuadran 2. Terletak di kuadran 2. Jadi daerah sini adalah daerah kuadran 2 dan dia terletak di kuadran 2. Selanjutnya kita jawab untuk koordinat titik Q, di mana kuadrannya ya. Kita jawab di sini saja. Koordinat titik Q. Nah, apa koordinat titik Q? Ini dia titik Q. Dia terletak di X-nya minus 1 ya. Kalau dibaca X-nya minus 1. Dan ordinatnya atau Y-nya adalah minus 3,5. Berarti pemisahnya adalah
titik koma, bukan koma ya. Min 1, min 3,5. Berarti terletak di kuadran berapa dia? Terletak di kuadran yang ini x-nya negatif. X atau absisnya negatif. Dan ordinatnya juga negatif. Berarti kombinasi negatif-negatif berarti kuadran 3 gitu ya. Kuadran 3. Di kuadran 3 itulah koordinat titik Q dan kuadrannya adalah kuadran 3. Selanjutnya kita lihat untuk koordinat titik R ya. Koordinat titik R, yang mana titik R? Yang ini. Wah, sudah pasti tidak punya kuadran ya, karena dia tepat di perbatasan. Berarti 3,0 ya, 3,0. Karena ada angka 0 berarti dia tidak punya kuadran, tidak memiliki kuadran atau tidak punya kuadran, tidak terletak di kuadran apapun. Nah selanjutnya kalau koordinatnya adalah koordinat S, dia adalah 4, minus 4 ya, 4, minus 4. Mari kita lihat X-nya. X-nya adalah positif, sedangkan Y-nya adalah negatif. Sehingga kombinasi antara X positif dan Y negatif akan menghasilkan letak kuadran berapa ya Adik-adik? Kuadran 4 ya tadi hafalannya ya. Terletak di kuadran 4. Nah, selanjutnya kita mempelajari koordinat titik T ya, koordinat titik T. Berapa koordinat titik T? Koordinat titik T adalah terletak di sumbu Y ya, menyinggung sumbu Y. Berarti dia tidak punya kuadran ya. X-nya 0, Y-nya adalah 4 ya Adik-adik ya. Nah, ini berarti karena ada angka 0, salah satu ada angka 0 antara X dan Y, maka dia tidak memiliki kuadran. Tidak memiliki kuadran. Nah, begitu ya. Nah, itulah contoh soal untuk membahas letak kuadran dari titik-titik pada koordinat kartesius 2 dimensi. Ya. Nanti contoh soal berikutnya akan kita bahas pada video YouTube yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas konsep jarak ya, Dek ya. Konsep jarak. Begini dia maksudnya. Untuk menentukan jarak antara dua titik pada bidang koordinat dapat dilakukan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, kalian pasti pernah mengukur jarak ya. Jarak itu adalah sebuah besaran panjang ya, yang bisa diukur dengan meteran. Tetapi dalam matematika dia diukur dengan satuan unit ya, namanya satuannya adalah unit atau langkah gitu ya. Nah, langkah pertama apa saja ya? Ini dia urutan langkahnya. Yang pertama, tentukan koordinat dari kedua titik tersebut. Misalkan koordinat dari dua titik tersebut adalah x1, y1 dan x2, y2. Jadi harus ditentukan koordinat titik yang pertama dan koordinat titik yang kedua. Langkah kedua, untuk menentukan jarak dua titik, hitung jarak dua titik tersebut dengan menggunakan rumus berikut ini. Jarak sama dengan x1 dikurang x2. Nah, ini dalam kurung ya, pangkat 2 tambah y1 dikurang y2 pangkat 2. Nah, yang ini adalah rumus jarak ya.
Nah, langsung kepada contoh soal ya Dede ya. Itu rumusnya harus dihafal. Nggak boleh gini X1 dikurang X2. Di sini Y2 kurang Y1 nggak boleh. Tetapi boleh aja gini deh ya. Jarak sama dengan akar dari, boleh aja. Kalau misalnya kamu lebih suka X2 kurang X1 boleh. Berarti dalam kurung X2 dikurang X1 gitu. Nah boleh. Ini pangkat 2 tetap ya. Ditambah, ini akarnya harus panjangnya deh ya. Berarti sini Y-nya karena tadi X2 di luar, berarti sini harus Y2 di luar dikurang Y1 gitu deh ya. Dan ini harus pangkat 2 dengan batasan akar panjang ya. Lanjut ya, untuk membahas contoh soal ya. Mari kita lihat contoh soal berikut ini yang terdiri dari 3 soal dan sebuah gambar ya. Ini saya berikan 5 titik kembali, tetapi saya berikan 3 pertanyaan adik-adik ya. Nah, pertanyaannya, tentukanlah jarak antara titik P dan titik R. Pertanyaan yang kedua, tentukan jarak antara titik Q dan titik S. Pertanyaan yang ketiga, tentukan jarak antara titik T dan titik R. Nah, mari kita jawab satu persatu. Kita jawab dulu yang A. Titik P dan titik R. Nah, berikan koordinat titik P. Titik P apa koordinatnya? P itu koordinatnya adalah -2 dan 2. -2,2. Nah gitu ya. Berarti kita akan memberikan gelar-gelarnya deh ya. Karena kita lebih dulu menyebutkan titik P, maka titik P ini adalah titik yang pertama, maka disebut sebagai -2 adalah X1 dan 2 adalah Y1. Selanjutnya mari kita sebutkan titik yang dituju. Berarti titik R ya. Maksudnya titik yang terakhir disebutkan. Titik yang terakhir disebutkan adalah titik R. Berarti titik R koordinatnya adalah ini, dia titik R. Sorry, terlalu dekat. Titik R koordinatnya adalah terletak sumbu X. Kalau dia terletak di sumbu X, maka Y-nya 0. Tetapi kalau terletak di sumbu Y, X-nya yang 0. Hafal itu ya. Terletak di sumbu X, Y-nya 0. Dan terletak di sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Berarti ini Y-nya yang 0. Berarti sudah ada yang lebih dulu kita eksekusi. Y-nya 0. Sedangkan X-nya itu adalah 3. Begitu ya. X-nya adalah 3. Berarti karena dia adalah titik yang muncul kedua di pertanyaan A, maka kita berikan gelar ya dek ya. Si 3 itu adalah X2 dan si 0 itu adalah Y2. Begitu dek ya. Sehingga jarak antara titik P dan R adalah, ini jaraknya, jarak antara titik P dan titik R. Jarak antara P dan R. Rumusnya apa? Berarti PR ya. Nah, PR sama dengan akar dari apa? X1 Y1 ya. Berarti tulis rumusnya X1 kurang Y1. Nah gini. Dan dia dalam kurung kuadrat ditambah ya, sorry deh, salah. X1 ini harus dikurang X2 deh ya. X1 dikurang X2 di kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2. Nah ini dalam kurung kuadrat juga deh ya. Nah begitu. Oke, langsung kita masukkan aja nilai-nilainya sehingga akan mendapat hasilnya. Akar dari, masukkan X1 yang di atas. X1 nya adalah -2 dan X2 nya dikurang X2 nya adalah 3. Nah ini pangkat 2 ditambah ya, Y1 nya adalah 2 dikurang Y2 nya adalah 0. Nah ini pangkat 2. Nah mari kita kerjakan lagi. Sama dengan akar dari -2 dikurang 3. Hutang 2 hutang 3, berarti hutangnya jadi 5 gitu ya. Jadi -2 dikurang 3 adalah -5 pangkat 2.
kerjakan dalam kurung dulu ya. 2 dikurang 0 adalah 2 ya, kasih pangkat 2, berarti hasilnya adalah akar dari minus 5 dipangkat 2, berarti minus 5 kali minus 5 hasilnya positif 25 deh ya, positif 25 ditambah 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2 berarti positif 4 ya. Nah berarti hasilnya berapa nih Dek? Akar dari 29. Nah kira-kira gini jawabannya, akar dari 29. Boleh dalam bilangan desimal jawabannya dicari hasil akar tersebut, boleh, tetapi dalam akar juga boleh. Akar yang disederhanakan pun boleh, seperti itu ya. Itulah jawaban untuk pertanyaan A. Nah kita jawab untuk pertanyaan B, kita bikin di atas saja deh ya, karena tempatnya nggak mau. Atau kita hapus saja. Nah yang penting video udah jadi untuk pertanyaan A. Atau kita jawab di atas saja deh. Yang B, selalu lebih dulu kita deskripsikan titiknya, letak koordinatnya. Titik Q ya, berarti antara Q dan S. Koordinat titik Q adalah, kalau kita baca Q berarti min 1 dan min 3,5. Min 3,5. Berarti titik koma misalnya karena ada koma ya. Min 3,5. Seperti itu ya. Selanjutnya kita tentukan koordinat dari titik R ya. Kita tentukan koordinat dari titik S. Tetapi kita berikan dulu ya inisial atau gelar ya. Ini adalah min 1 adalah X1 dan min 3,5 adalah Y1. Selanjutnya titik S. Titik S adalah minus 4,4. Sorry, baca X nya dulu ya. Berarti 4, minus 4. 4, minus 4. Kita lihat X1. X1 adalah 4. Ini adalah X2 ya. X2 dan Y2. Nah, karena sudah disebutkan sebagai titik yang kedua. Kita tentukan sekarang jarak ya. Maka jarak antara titik Q dan S, titik Q dan S adalah QS, disebut sebagai QS. QS sebagai akar dari X1 dikurang X2, ini pangkat 2 tambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2, begitu ya Dek ya. Sama dengan akar dari X1 nya adalah minus 1 dikurangi sama 4, ini pangkat 2 ditambah Y1 nya adalah minus 3,5 dikurang Y2 adalah minus 4 dikurang minus 4, ini adalah kuadrat. Berarti hasilnya adalah QS sama dengan akar dari minus 1 dikurang 4 adalah minus 5, berarti adalah minus 5 kuadrat. Minus 5 kuadrat ditambah minus 3 dikurang minus 4, berarti dikurang dan minus akan menjadi positif. Minus 3,5 ditambah 4 itu adalah 0,5 ya, adalah 0,5 kuadrat. Nah seperti ini.
minus 5 kali minus 5 adalah 25 ya, positif 25. Sedangkan 0,5 dikali dengan 0,5 adalah 0,25, berarti 25 tambah 0,25. Kalau dihasilkan dia adalah akar dari 25,25. Nah, kalau 25,25 itu diakarkan, boleh pakai kalkulator, tetapi sebenarnya kita harus bisa mengakarkan juga Dedek ya. Akar dari 25,25 itu adalah 5,02. Tetapi kalau misalnya penulisannya tetap dalam bentuk akar juga boleh, tidak diselesaikan dalam bentuk desimal, yaitu 5,024. Nah, gitu ya. 5,024. Jadi jawabannya itu bisa dua deh ya, bisa yang seperti ini, bisa juga yang seperti ini. Tergantung permintaan dari soal. Kalau misalnya ada opsi pilihan ganda suruh cari koma, berarti pakai yang di belakang, tetapi pakai yang di depan ya kalau tidak diminta dalam bentuk koma ya. Akar 25,25. Nah, selanjutnya kita jawab yang C. Kita jawab yang C. Yang C ini diminta untuk menjawab titik T dan titik R. Berapakah jarak mereka? Deskripsikan dulu titik T koordinatnya adalah terletak di sumbu Y. Berarti kalau terletak sumbu Y, yang 0 adalah X-nya. Berarti 0, Y-nya bernilai 4 di sana deh ya. Nah, ini. Berarti yang ini, titik T ini memiliki status X1, Y1. X1, Y1. Selanjutnya titik R ya, ada lagi titik R. Titik R ini terletak di antara di sumbu X, dia terletak di sumbu X, berarti karena dia terletak di sumbu X, Y-nya yang 0, berarti 0 dan angka X-nya adalah 3. Berarti statusnya adalah titik yang kedua. Berarti dia adalah X2, Y2 gitu ya. Mari kita tentukan jarak titik T dan titik R. Jarak titik T dan R. Berarti ditulis sebagai TR ya, Dedek ya. TR sama dengan akar dari X1 dikurang X2 ini kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Nah, berarti sama dengan akar dari X1 nya adalah 0 dan X2 nya adalah 3. Berarti 0 dikurang 3 ya, dipangkat 2, dan Y1 nya adalah 4 dikurang Y2 adalah 0 ya, ini pangkat 2. Mari kita kerjakan. Sama dengan akar pangkat 2 dari 0 kurang 3 adalah minus 3, ini pangkat 2 ya, ya. Terus tambah 4 kurang 0 adalah 4 ya, ya. Ini adalah kuadrat. Berarti sama dengan minus 3 dikuadratkan adalah 9 ya, ditambah 4 dikuadratkan adalah 16. Berarti akar dari 9 tambah 16. Nah, 9 tambah 16 adalah 25. Akar pangkat 2 dari 25 kalau kita cari ya, kalau kita hafal ada juga ya. 5, jarak mereka adalah 5 satuan panjang atau 5 unit. Begitu deh ya. Gampang bukan? Oke. Baik, kita lanjutkan kepada konsep perpindahan. Konsep perpindahan pada koordinat kartesius ditujukan untuk mencari titik baru ya, atau titik tujuan ya. Titik tujuan dari titik awal dengan melangkah sejauh 1 unit kotak. Nah, ada 2 yang mau dipindahkan ya dalam konsep perpindahan. Yang pertama, rumus umum perpindahan absis. Jadi absis berpindah ya adik-adik ya. Yang dimana delta X sama dengan X2 dikurang X1, itu rumusnya ya.
Jadi perpindahan delta X itu dibaca nilai perpindahan absis adalah absis tujuan atau X2 dikurangi X1 dikurangi absis awal. Nah, itu rumusnya. Jika hasil perpindahan atau delta X itu bernilai positif, maka perpindahan mengarah ke kanan. Sedangkan jika hasil delta X atau perpindahan absis itu negatif, dia berpindah ke arah kiri, gitu ya. Nah, selanjutnya rumus umum perpindahan ordinat ya. Rumus umum perpindahan ordinat yaitu delta Y sama dengan Y2 dikurangi 1. Keterangan atau petunjuknya, delta Y adalah nilai perpindahan ordinat, Y2 sama dengan ordinat tujuan, dan Y1 adalah ordinat awal. Ini rumusnya nggak bisa dibalik ya adik-adik ya. Harus Y2 dikurang Y1, dan kalau untuk absis X2 dikurang X1. Akhir dikurang awal, ini pun akhir dikurang awal. Dengan delta Y adalah positif, kalau misalnya delta Y-nya menghasilkan positif, maka dia ke arah atas. Jika rumus delta Y-nya menghasilkan nilai negatif, maka dia berpindah ke kiri. Sorry, bukan berpindah ke kiri ya, dia berpindah, lawan kata atas adalah bawah, jadi dia berpindah ke bawah. Nah, begini ya. Oke, kita kerjakan contoh soal ya. Contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Saya berikan 4 titik pada sebuah koordinat kartesius ya. 5 titik lah saya berikan. A, B, C, D dan titik O. Titik O adalah pusat koordinat. Pertanyaannya ya, yang pertama, tentukanlah posisi titik B dari titik C, oke? Tentukanlah posisi titik B dari titik C. Berarti pada saat itu titik tujuan adalah titik B dan titik asal adalah titik C. Kenapa begitu saya bilang? Karena ada kata pembanding dari. Ya, berarti dari itu adalah asal ya. Asalnya apa? C, tetapi akhirnya adalah B. Jadi C itu adalah asal, titik asal, dan titik B adalah titik tujuan atau titik akhir ya. Tujuan. Nah, berarti B itu titik tujuan. Mari kita jawab dulu yang A. Kita jawab dulu yang pertanyaan A. Berarti perpindahannya kita pertanyaan A atau pertanyaan 1 ya. Pertanyaan 1. Berarti delta X nya dulu ya. Berarti X2 nya kita sebutkan dulu X2. X2 adalah X tujuan. Atau kita sebutkan dulu koordinat B. B sebagai tujuan ya. Berarti B itu adalah X2, Y2. X2, Y2. Karena dia adalah tujuan. Sama dengan B itu adalah X-nya adalah 2. Ya, 2 X-nya ya. Tapi Y-nya adalah 1. Berarti 2,1 gitu ya. Sedangkan titik asalnya adalah C, berarti dia dikasih gelar X1, Y1. Berarti X1-nya adalah ini titik C. X1-nya adalah 3. Sedangkan Y1 adalah minus 4 ya. Minus 4. Nah, mari kita cari delta X dan delta Y. Maka delta X nya adalah harus X2 dikurang X1. Berarti X2 nya adalah 2 dan X1 nya adalah 3. 2 dikurang 3 adalah minus 1. Berarti ini diterjemahkan sebagai, karena delta X nya negatif ya, negatif 1 ya. Berarti ini merupakan berpindah ke, kalau X nya negatif berarti ke kiri ya, pindah ke kiri. Pindah ke kiri sebanyak 1 langkah. Nah gitu, 1 langkah. Selanjutnya kita cek untuk delta Y nya ya. Delta Y adalah sama dengan
Y2 dikurang Y1, berarti masukkan Y2 nya. Y2 nya adalah 1 dan Y1 nya adalah min 4, berarti Y2 nya 1 dikurang minus 4. 1 dikurang minus 4 jadi tambah ya, 1 tambah 4 adalah 5. Simpulkan langsung ya. Berarti perpindahan dari titik C menuju titik B adalah untuk kasus ordinat berpindah, dia ini tadi ini negatif ya X nya, yang ini positif ya, 5 Y nya ya positif, berpindah ke kanan kalau Y positif itu berarti ke atas, berpindah ke atas sebanyak berapa langkah, makanya adalah angka 5, banyak 5 langkah. Nah, selanjutnya kita jawab untuk yang nomor 2 ya. Yang nomor 2. Jadi kita hapus dulu ini. Jadi adik-adik sudah bisa untuk menjawabnya ya. Karena video ini tinggal diputar berulang-ulang. Kita jawab untuk nomor 2. Nomor 2 sekarang ya. Tentukan posisi titik D dari titik A. Kita jawab. Posisi titik D dari titik A. Kita sebutkan dulu koordinat titik. Berarti dari titik A, berarti asalnya adalah A. Ini adalah asal, yang ini adalah tujuannya. Dia adalah tujuan. Nah, berarti kita berikan yang tujuan dulu. Berarti titik D sebagai tujuan. Berarti dapat gelar X2, Y2. Berapa nilainya? Kalau titik D itu, ini dia titik D. X nya adalah minus 4, berarti tulisnya minus 4, sedangkan Y nya adalah minus 2, minus 2, dan titik tujuan kita, titik asal kita adalah A, berarti dapat gelar X1, Y1, ditulis ya, X1 nya adalah minus 4, minus 4, 4. Nah gitu ya. Berarti kita cari delta X nya. Selanjutnya kita cari delta X, perpindahan untuk absis. Delta X sama dengan X2, 2 dikurang X1 sama dengan, ini X2 minus 4 dikurang minus 4, berarti jadi tambah ya, minus 4 dikurang minus 4 adalah 0. Nah, artinya untuk delta X, untuk absis dia tidak berpindah secara horizontal. Artinya dia hanya berpindah secara vertikal saja ya Dedek ya. Tetapi kalau delta Y nya yang negatif berarti tidak berpindah secara vertikal. Nah gitu ya. Pada kasus ini dia hanya tidak berpindah pada horizontal karena delta X nya aja yang 0 ya. Tetapi delta Y nya kita hitung, delta Y sama dengan Y2 dikurang Y1. Y2 nya berapa? Y2 nya ini, Y2 adalah minus 2 dikurang Y1 adalah 4. Jadi minus 2 dikurang 4 adalah minus 6. Nah gitu. Karena delta Y nya adalah minus 6 dan dia bersifat negatif, berarti kalau delta Y bersifat negatif dia berpindah ke bawah ya adik-adik ya. Berarti berpindah, untuk delta Y dia adalah berpindah
6 langkah ke bawah ya, berpindah ke bawah sejauh 6 langkah gitu ya. Nah begitu dia. Selanjutnya kita akan menjawab nomor 3. Kita jawab nomor 3. Kita hapus dulu untuk nomor 2. Nah, nomor 3 apa? Tentukan posisi titik C dari titik B. Jawab. Berarti titik asalnya adalah B. Asal ya. Asal atau awal. Ini tujuan. Berarti kita berikan dengan titik tujuan dulu, C sebagai X2, Y2. Berarti sama dengan C nya untuk X nya adalah 3, tetapi untuk Y nya adalah minus 4. 3, minus 4. Sedangkan titik tujuan titik asal adalah B sebagai X1, Y1, berarti sama dengan 2 dan 1. Nah gini, berarti 2,1. Mari kita cari delta X. Delta X nya adalah X2 dikurang X1, berarti sama dengan ya, keluar dia tadi slide-nya. Oke, berarti sama dengan 3 dikurang 2. Hasilnya adalah sama dengan positif 1. Berarti ini positif. Berarti dengan kata lain kalau positif berpindah, kalau delta X yang positif berpindah ke kanan sebanyak 1 langkah. Nah begitu jadi ya. Tapi untuk delta Y, berarti Y2 dikurang Y1 sama dengan Y2 nya adalah minus 4, Y1 nya adalah 1. Hasilnya adalah minus 5. Berarti ini adalah negatif ya dek ya. Berpindah kemana dia? Kalau Y yang negatif berpindah ke bawah ya, berpindah ke bawah sebanyak 5 langkah. Jadi disimpulkan, untuk mendapatkan titik C dari titik B adalah berpindah ke kanan sebanyak 1 langkah dan berpindah ke bawah sebanyak 5 langkah. Gitu dia deh ya. Berarti dia adalah kebalikan dari berpindahnya dari titik B ke titik C, yaitu berpindahnya titik C ke titik B. Jadi nomor 1 dan nomor 3 bahasanya tinggal dibalik untuk X dan Y nya. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.